Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang siang ya. Selamat siang menjelang sore. Nih siang karena kemarin nggak kita panen, jadi ini telur malam tadi. Rekan-rekanku semuanya, apa kabar di hari ini? Tentu yang lagi mungkin harga telur lagi turun, harga pakan kemudian lagi naik. Nah ini setiap peternak pasti mungkin akan mengalami kendala seperti itu ya. Jadi di setiap peternakan itu pasti kendala yang seperti itu pasti ada. Dulu kami kawan-kawan di Jambi juga pernah mengalami seperti itu. Harga turun, harga telur turun, kemudian harga pakan naik, Pak. Jadi kita ya montang-manting di situ, mobat-mabit juga di situ. Makanya balik-balik lagi, saya seringkali membuat saran dengan rekan-rekan buat asosiasi, makanya kita sama-sama mengatasi dengan ketidaknormalan seperti itu. Nah, kalau langkah seperti itu gimana, Pak? Harga pakan naik, harga telur turun. Apa langkah selanjutnya? Ya siap-siap. Siap-siap untuk apa? Ya siap-siap tutup, siap-siap bangkrut kan gitu. Jadi, nah itulah rekan-rekan. Kalau memang misalkan kendalanya di situ, siap-siap aja, Pak. Siap-siap kenapa? Akhir kan gitu. Kembali ke permasalahan awal, guys. Jadi nasib peternak apabila harga pakan naik, kemudian harga telur turun, itu seperti apa? Sebenarnya di awal sudah saya sering kali sudah saya sarankan, kita kalau tetap menggunakan pakan pabrikan, artinya pakan kita tergantung dengan pabrik terus. Maka kendala yang seperti itu muncul, kita kesulitan kawan. Kita kesulitan. Artinya begini, kalau bisa kita peternak itu tempo hari ada yang menyarankan kita ternak itu kalau bisa rajin kita eksperimen untuk membuat pakan adukan. Sehingganya apa? Begitu kejadian hal yang seperti ini, ya kita masih di angka masih dapat ujung, masih dapat keuntungan, kan gitu. Beda kalau kita menggunakan pakan pabrikan murni. Kalau kita menggunakan pakan pabrikan murni, yaitu ketika ada permasalahan seperti ini, ya nasib kita siap-siap. Ribet Pak, melihara dikit aja harus pakai pakan adukan. Ya itulah resikonya kita. Kalau kita mau memajukan ternak. Terus Pak Edi bisa ngomong kayak gitu, Pak Edi menggunakan pakan campuran tah. Saya pakai pakan pabrikan Mas. Tapi telur saya di pembibitan. Saya nggak jual telur konsumsi, saya jual telur fertil. Berarti yang untung itu yang pembibitan sama yang buat kandang. Nah ada di video saya. Kalau memang kita untung di pembibitan dengan pembuatan kandang, ya kenapa kita nggak terjun ke pembibitan? Gitu loh. Pak nanti yang pesen bibit siapa? Ada apa enggaknya? Nah itu tadi, balik lagi ke situ. Kalau kita selalu dihantui dengan rasa, ya yakin aja kalau saya. Namanya kodratnya hidup. Ada yang jualan, ada yang beli. Ada yang buat, ada yang pesan. Itu kan sudah kodrat gitu loh. Ya kalau kita jualan takut nggak laku, ya nggak ada orang jualan. Dunia ini kan berputarannya kan seperti itu. Ada dua, ada siang, ada malam. Makanya mengatasi ternak puyuh ini yang sukses apabila peternak itu mampu membuat pakan adukan sendiri dan sukses bertelurnya normal. Itulah peternak yang sukses. Andai kata harga pakan pabrikan naik kemudian harga telur turun, mereka masih anteng. Karena apa? Kalau kita mengaduk ya usahakan harga pakan yang kita aduk ini jauh lebih murah dibandingkan dengan harga pakan pabrikan. Maka dari situ begitu terkendalanya pakan ini naik, kemudian telur ini harga telur turun, kita masih punya kawan. Kita masih punya keuntungan.
Walaupun tidak sebanding dengan yang tadinya awal itu memang harga pakan segitu, harga telur naik. Tidak sebanding, tapi kan kita kan nggak menanggung kerugian. Makanya kalau kemarin di Jawa Timur ya, harga pakan naik, kemudian harga telur turun gitu. Nah, gelisah semuanya. Dulu di Jambi pernah seperti itu, kawan. Pernah seperti itu. Alhamdulillah ini sudah 3 tahunan ini nggak pernah mengalami kendala seperti itu. Jadi bisa diselesaikan gitu. Apabila pakan naik ya kita di grup Jambi ini sudah kita bahas. Naikkan aja harga telur yuk berapa? Sepakati dulu. Sudah sekian, ya sudah kita naikkan. Aman, Pak. Tapi kalau kita jalan masing-masing, sulit kita di situ. Mau menentukan harga sulit kita di situ. Antisipasinya cuma 2. Kita dengan wilayah se-Jawa Timur misalkan, se-Jawa Tengah, se-Jawa Barat, se-Sumatera, mungkin satu provinsi di Jambi, kita harus bisa menyesuaikan harga sendiri di kandang. Perlunya kompak itu tadi gitu. Lain halnya kalau kita ada dari luar provinsi masuk, kemudian dia murah dibandingkan kita, ya kita kerjasama dengan pemerintah. Agar supaya masuk ya boleh masuk, tapi kan dibatasi berapa persen. Jangan sampai kita peternak lokal ini malah kalah, gitu loh. Jadi ada keseimbangan di situ, ada pemerataan di situ. Kembali ke pokok permasalahan awal. Harga pakan naik, harga telur turun. Ini lucu kawan. Lucu tapi yo ngeseli gitu. Pernah dulu kayak gitu, pernah juga. Akhirnya bertahan seminggu itu kalau nggak salah. Seminggu kita urus kayak mana bentuknya, baru normal kembali. Ya normalnya dengan cara itu tadi, karena kita ada asosiasi, kita ada kelompok, jadi kita berani menemui atas nama orang banyak. Tapi kalau kita menemui pemerintah hanya cuma sendirian, sulit kita. Nggak ada yang jembatani lagi, sulit kita di situ. Jadi kalau masalah mengantisipasinya seperti itu, ya sudah. Kalau kita nggak rajin eksperimen, mencoba ini, mencoba itu untuk pakan, kita ketergantungan dengan pakan pabrikan. Begitu ada masalah seperti itu, ya kalau populasi kita sedikit, kalau populasi sudah 15.000, 20.000, habis kita kawan. Habis kita. Apa yang ada ya sudah apir. Kesok. Jual apir. Biar nggak nanggung kerugian terlalu besar. Nah, jadi rekan-rekan banyak yang kejadian seperti itu. Nasib ternak puyuh seperti apa ketika harga pakan naik, harga telur turun. Tapi kalau kawan-kawan ini bisa mengakali pakan, artinya itu pakan itu lebih murah dari pakan pabrikan. Mungkin pakai jagung, mungkin pakai dedak, mungkin ampas tahu, mungkin ampas kelapa. Apapun itu bentuknya, yang penting puyuh bertelur. Ketika harga turun, masih aman kita, sesuai dengan pakan kita. Tapi kalau ketika harga pakan naik, harga telur turun, habis kita. Kalau kita nggak rajin ke situ. Nggak rajin eksperimen, nggak rajin membuat pakan indukan, nggak rajin membuat pakan adukan, nggak rajin kita untuk mencoba. Selesai urusan kita. Ya, tutupnya kawan-kawan di situlah itu. Tutupnya kawan-kawan di situ. Nah, oleh karena itu, ya kita memang rezeki sudah diatur kawan. Tapi kan kita kan wajib berusaha. Iya kan, wajib berusaha. Kita lihat kawan peternak puyuh yang sukses. Dia suksesnya seperti apa? Apakah dia di pembibitan? Apakah dia penyebabnya di pakan adukan? Kan bisa kita pertanyakan. Bisa kita belajar. Bisa kita untuk mengkaji dari situ. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan ini bermanfaat lah untuk saya, untuk kita sebagai teguran juga. Kita persiapkan, antisipasi kita kaji untuk yang paling buruk. Untuk kita nanti antisipasinya seperti apa. Bukan saya nakut-nakuti. Makanya melihat video saya jangan di skip dulu, jangan dilewati. Bukan saya menakut-nakuti, tapi antisipasi kita ketika nanti ada kendala yang seperti itu bagaimana. Itu antisipasinya. Ya, jadi kalau kita rajin menggunakan pakan adukan, mencoba,
Ya, mudah-mudahan ada titik temunya di situ. Namanya usaha itu nggak harus mulus terus, kawan. Namanya usaha itu pasti ada menemui kendala. Dan namanya usaha itu ya memang kita harus berjuang di situ. Secara pelan-pelan, menambah, menambah, menambah seperti itu. Ya, mungkin hanya itu kawan-kawanku semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf, salam ceketer dari Jambi, tetap sukses selalu. Jangan lupa tetap semangat gimana caranya kita berkarya untuk apa ya? Untuk mewujudkan impian kita. Ya, mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sukses kawanku.